Angka paling jujur tentang kondisi Marc Marquez musim ini bukan catatan waktu di lembar timing. Angka itu adalah detak jantungnya, dan Marquez menyebutnya sendiri di Brno, tertinggi sepanjang kariernya sejak kembali dari cedera. Dengan jarak ke puncak klasemen tinggal 18 poin dan paruh kedua musim 2026 dibuka di Silverstone. Satu angka medis itu berubah menjadi variabel paling menentukan dalam perebutan gelar. Hasil balapan bisa menipu, konferensi pers apalagi. Seorang juara dunia yang sedang mengejar gelar tidak akan pernah berdiri di depan kamera lalu mengakui bahwa lengannya belum beres, karena kalimat semacam itu langsung berubah menjadi amunisi bagi lawan. Detak jantung tidak punya kepentingan seperti itu. Ia hanya melaporkan satu hal: seberapa keras sebuah tubuh harus bekerja untuk menghasilkan performa yang terlihat mudah di layar televisi. Padahal di atas kertas, semuanya justru terlihat nyaris sempurna. Marquez kembali dari meja operasi di Mugello, lalu di Balaton Park langsung memborong 37 poin dalam satu akhir pekan. Di Sachsenring, dia menyapu bersih sprint dan balapan utama sekaligus, kemenangan ke-10-nya di sirkuit itu. Sementara Bezzecchi tersingkir usai jatuh di kualifikasi, dan di Gian Antonio gagal finish di balapan utama. Defisit yang sempat menganga sampai 102 poin ke puncak klasemen menyusut menjadi 18 poin sebelum jeda musim panas. Dari luar, ini kisah comeback yang terlalu rapi untuk dicurigai. Persoalannya, tidak satu pun dari angka itu menjelaskan berapa harga yang dibayar untuk mendapatkannya. Sementara itu, di Brno, Marquez membuka satu data yang tidak pernah masuk siaran langsung. Sepanjang balapan musim ini, detak jantungnya berada di level yang belum pernah dia catat sebelumnya. Penjelasan paling wajar tentu saja adrenalin, pertarungan gelar yang ketat dan comeback yang emosional. Namun penjelasan itu runtuh begitu Marquez menambahkan bagian keduanya. Dan bagian kedua inilah yang seharusnya membuat kubu Ducati tidak bisa tidur nyenyak. Sejak saya kembali dari cedera, detak jantung saya lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi di rumah justru lebih rendah dari sebelumnya, ujar Marquez seperti dikutip dari Crash. Dua kalimat, dua arah berlawanan. Kalau kebugarannya sedang menurun, angka di rumah seharusnya ikut naik. Yang terjadi justru kebalikannya. Dalam kondisi istirahat, jantungnya bekerja lebih tenang daripada kapanpun sebelumnya. Fondasi fisiknya jelas membaik. Yang tidak membaik adalah beban yang harus ditanggung tubuh itu begitu helm dipakai dan motor menyala. Dari sinilah cerita berubah. Pertanyaan besarnya bukan lagi seberapa cepat Marquez bisa melaju di paruh kedua musim ini, melainkan berapa yang harus dibayar tubuhnya untuk setiap kecepatan itu. Lalu apa sebenarnya yang tersisa dari lengan kanan itu? Setelah pisau bedah selesai bekerja, kita bedah lapisan demi lapisan. Dan ini bagian yang jarang dibahas. Operasi yang dijalani Marquez setelah Le Mans memang berhasil, tetapi berhasilnya hanya separuh. Skrup di bahunya yang bergeser dan menekan saraf radial akhirnya diangkat. Dan bersama skrup itu hilang pula nyeri serta mati rasa yang selama berbulan-bulan membuat lengannya tiba-tiba lemas tanpa peringatan apapun. Yang tidak ikut kembali adalah kekuatan ototnya. Saraf radial mengendalikan sebagian besar tenaga dan sensasi di ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, persis tiga jari yang dipakai seorang pembalap MotoGP untuk menarik tuas rem dan mengatur bukaan gas. Operasi itu memulihkan rasa, ia tidak memulihkan tenaga. Marquez sendiri menyebutnya tanpa dibungkus. Untungnya, sekarang saya tidak mati rasa dan tidak merasakan nyeri. Yang saya alami hanya kekurangan tenaga dan kekurangan otot. Saya mengompensasi dengan bagian tubuh yang lain. Jadi ini kelelahan menyeluruh, ungkap pembalap Ducati tim pabrikan itu. Kata kuncinya ada di kalimat terakhir. Kelelahan itu tidak berhenti di lengan kanan, ia menyebar. Bahu kiri, punggung, kaki, otot inti, semuanya ikut menambal pekerjaan yang seharusnya dikerjakan satu lengan. Penilaian paling adil di sini hanya satu. Marquez tidak sedang balapan dengan tubuh yang sudah pulih, melainkan dengan tubuh yang menutupi lubang di dalam dirinya sendiri, tikungan demi tikungan.
Supaya tidak ketinggalan lapisan berikutnya dari cerita di dalam pedok seperti ini, jangan lupa subscribe ke GP Insider ID. Konsekuensinya muncul di bagian balapan yang paling menentukan. Sebuah balapan MotoGP dimenangkan di 10 menit terakhir. Saat ban belakang habis dan tuas rem terasa semakin berat. Di titik itulah pembalap dengan cadangan tenaga paling banyak biasanya menang. Dan di titik itu pula tubuh yang sudah bekerja lebih keras sejak lampu padam mulai kehabisan tabungan. Marquez tetap memenangkan balapan dalam kondisi seperti itu. Dan fakta itu justru membuat datanya lebih mengkhawatirkan, bukan lebih menenangkan. Terlebih, lawan yang dihadapinya bukan lagi rombongan yang bisa ditinggalkan dengan santai. Jorge Martin memimpin klasemen dengan 208 poin, disusul Ai Ogura di angka 194, lalu Marquez di 190. Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio menempel tepat di belakangnya. 5 pembalap teratas hanya dipisahkan 24 poin. Dan tidak satu pun dari mereka sedang membawa lengan yang tagihannya belum lunas. Dalam klasemen serapat itu, satu akhir pekan yang habis oleh kelelahan menyeluruh bukan sekadar kehilangan poin. Ia bisa menghapus seluruh pekerjaan comeback yang dibangun sejak Balaton Park. Dan sirkuit pertama setelah jeda adalah tempat yang paling tidak ramah untuk masalah semacam ini. Silverstone, panjang, cepat, dan dipenuhi tikungan cepat beruntun yang memaksa pembalap menahan motor dalam posisi miring jauh lebih lama dibanding sirkuit stop and go. Perubahan arah beruntun di sektor awal menguras bahu dan lengan, bukan cuma jari. Bukan tidak mungkin ini justru menjadi ujian fisik paling brutal yang dihadapi Marquez sejak turun dari meja operasi. Kalau detak jantungnya tetap bertahan di level Brno pada lintasan seperti itu, angka tersebut tidak lagi bisa dijelaskan sebagai efek pertarungan gelar. Marquez jelas paham taruhannya, dan itu terlihat dari cara dia menghabiskan jeda musim panas. Lengan kanan, itu satu-satunya titik yang perlu saya perbaiki, katanya setelah menyapu bersih Sachsenring. Lalu menambahkan bahwa dia akan bekerja keras untuk membangunkan otot-otot yang sedang tertidur. Sepekan sebelumnya, kepada Sky Sport Italia, dia mengaku liburannya akan lebih pendek. Seorang pembalap yang memimpin sebagian besar percakapan gelar tidak memangkas liburannya demi sesuatu yang sepele. Dia memangkasnya karena tahu lengan kanan itu belum beres. Justru disinilah keyakinan publik perlu dibalik. Selama ini kondisi Marquez diukur dari podium dan dari selisih waktu. Ternyata alat ukur yang paling jujur adalah sebuah angka yang tidak pernah ditampilkan siapapun di layar. Dan angka itu sedang mengatakan bahwa comeback ini belum selesai. Bukan Martin, bukan Ogura, bukan Bezzecchi. Ancaman terbesar bagi gelar Marc Marquez di paruh kedua musim ini duduk di dalam lengan kanannya sendiri. Dan Silverstone akan memberi jawabannya jauh lebih cepat dari yang dia inginkan. 18 poin adalah jarak yang masih bisa dikejar seorang juara dunia. Tubuh yang menagih 2 kali lipat untuk setiap poin itu adalah perkara yang sama sekali berbeda.